Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Salwita Jalaba Putri Herwila dengan NIM 22120130 akan menjelaskan hasil kerja saya ITS algoritma dan pemrograman 1. Nah, yang pertama ini saya akan jelaskan syarat-syarat penamaan variabel. Yang pertama, variabel mampu terdiri dari variabel yaitu alfabet, angka, dan karakter. Karakternya berupa underscore. Nah, underscore sendiri adalah garis bawah, dan ini adalah contohnya. Yang kedua, karakter pertama berasal dari variabel hanya boleh berupa huruf serta underscore. Tidak bisa berupa angka. Meskipun dibolehkan, usahakan tidak menggunakan karakter underscore sebagai awal dari variabel, sebab bisa bentrok dengan beberapa variabel sebelumnya. Maksudnya, saat kita menggunakan underscore nanti kayak underscore-nya tuh ada dua, jadi kayak bertabrakan gitu. Variabel wajib selain asal keyword menjadi model. Kita tidak mampu memakai kata int menjadi nama variabel, sebab int merupakan keyword buat menandakan tipe data integer. Beberapa compiler bahasa C++ terdapat yang membatasi panjang variabel aforisma 31 karakter. Supaya lebih aman, sebaiknya kita menulis nama variabel yang lebih dari 31 karakter. Nah, jadi karakter itu tadi berupa alfabet, angka, underscore. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kita menentukan variabel yang memenuhi syarat-syarat penamaan variabel. Nah, di sini ibu telah memberikan soal, jadi saya akan menjelaskan. 2 merdeka. Menurut saya ini tidak memenuhi syarat-syarat penamaan variabel, karena kita melihat syarat penamaan variabel yang ini karakter pertama tidak bisa berupa angka. Nah, yang kedua Merdeka Jaya, dia juga tidak memenuhi syarat-syarat penamaan variabel, karena pada saat kita menjalankan program nanti dia tidak memiliki underscore. Nah, kalau misalnya dia memiliki spasi, maka program itu tidak bisa berjalan kecuali dia dalam tanda kutip. Tapi ini kan tidak ada, Bu, jadi tidak bisa. Merdeka 2 juga tidak memenuhi syarat penamaan variabel, karena ini Merdeka 2 dia tidak bisa karena tidak memiliki tanda underscore. Jadi setiap itu harus memiliki underscore supaya lebih memudahkan komputer untuk membaca program. Yang keempat, deret underscore bilangan. Nah, ini memenuhi syarat. Kenapa? Karena deret bilangan ini memiliki underscore sebagai pengganti spasi. Kan pada saat pemrograman itu tidak boleh ada spasi, jadi diganti dengan underscore. 5. Bilangan F tidak memenuhi syarat-syarat penamaan variabel karena memiliki simbol selain underscore. Nah, pada saat pemrograman nanti bilangan F ini tidak akan bisa dibaca oleh bahasa pemrograman.
Yang ketiga, saya akan melanjutkan penjelasan tentang menjelaskan instruksi-instruksi dalam program C++. Nomor 3 ya, Bu. Nah, yang pertama dari char titik koma. Nah, artinya tipe data integral yang menyimpan dan menampung satu digit berupa nilai, karakter, dan huruf sebagai integer, dan harus diakhiri dengan titik koma agar dapat dibaca oleh komputer atau program dapat berjalan. Nah, yang kedua di hashtag define P3,1. Saat perintah dijalankan, maka nilai P 3,14 tetap dalam rumus lingkaran dan harus diakhiri titik koma agar dapat dibaca oleh komputer atau program berjalan. Jadi hashtag define ini dia lebih seperti menetapkan program yang kita inginkan itu apa. Jadi seperti contohnya P 3,14. Nah, pada saat menjalankan program, entah apapun yang akan diubah, P 3,14 ini akan bernilai tetap 3,14 dan tidak dapat diubah. Ya, saya lanjut dengan salah satu contoh kasus, yaitu F nilai lebih besar sama dengan 76, cout, lulus, else, cout, tidak lulus. Artinya, kita ingin menampilkan hasil 76 dengan cout dan chain, menginput nilai, dan menggunakan else yang membuat dua kemungkinan terjadi, yaitu lulus dan tidak lulus. Dan harus diakhiri setiap variabel agar dapat dibaca oleh komputer dan program dapat berjalan. Nah, yang keempat, switch. Ada satu kasus lagi, switch bilangan 2, case 1, cout kelompok ke bilangan 2 karnivora, break, titik koma, case, cout kelompok ke bilangan 2 herbivora, break, default, cout, data masukan salah. Artinya, nah saya akan menjelaskan secara satu persatu apa sih kata-kata yang ada dalam kasus ini. Yang pertama, switch. Switch sendiri adalah perjalanan kode program di mana kita harus membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Nah, di sini maksudnya ada dua bilangan nih. Nah, ada karnivora dan herbivora. Break adalah menghentikan suatu perulangan pernyataan switch. Jadi, kalau misalnya kita nih dalam satu program case 1 ini hanya berhenti di case 1 saja, karnivora. Jadi, pada saat case 2 nanti tidak akan terulang lagi karnivoranya di case kedua. Seperti itu. Yang ketiga, default adalah pilihan yang akan dieksekusi di mana tidak akan menemukan pernyataan yang telah dibuat di case 1 karnivora dan case 2 herbivora yang akan mengeksekusi kedua pernyataan tersebut. Nah, jadi default ini dia lebih seperti ke mengeksekusi. Nah, kalau break tadi dia seperti kayak penghalang gitu satu sama lain agar tidak saling bertabrakan seperti itu.